Bapa, terima kasih untuk hari ini kami bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya ada makna yang Tuhan akan ajarkan hari ini kepada setiap kami, agar setiap kami dapat mengerti makna kenaikan Tuhan Yesus di hari ini. Dan Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa sudah 2 bulan kita beribadah secara online. Banyak orang juga sekolah online, kuliah online. Dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus membiasakan diri sekarang dengan keadaan seperti ini. Mengapa? Karena diperkirakan oleh WHO mengatakan bahwa dampak atau COVID-19 ini itu kurang lebih nanti dampaknya bisa terasa sampai 5 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya ke depan akan diadakan satu hal yang dinamakan dengan new normal. Adalah satu keadaan yang baru yang kita harus belajar untuk menyesuaikan diri. Kita harus belajar beradaptasi dengan sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Apa yang dimaksud dengan new normal itu? Yaitu keadaan di depan, yaitu nanti kita tetap akan mengadakan social distancing, jaga jarak satu dengan yang lain. Selama beberapa tahun ini kemungkinan masih pakai masker, ya, kita tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Ini perlu kita jaga sampai semuanya nanti selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita mengadakan ibadah online, saya ingin supaya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing jangan kita melakukan kegiatan yang lain. Misalkan dengar firman Tuhan sambil memasak, dengar firman Tuhan sambil nonton TV, dengar firman Tuhan sambil main handphone. Ya, itu jangan. Sebaiknya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita luangkan waktu seperti kita datang ke gereja, kita beribadah, supaya kuasa firman Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita. Jangan sampai khotbah-khotbah atau firman-firman Tuhan yang sudah kita dengar selama ini cuman menambah pengetahuan kita saja. Oh, yang penting saya sudah ibadah hari ini. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Sebisa mungkin kita selalu menghormati akan ibadah-ibadah yang ada. Walaupun ibadah tidak dalam gedung gereja, tapi maknanya tetap sama ketika kita mengadakan di rumah kita masing-masing. Saya melihat ada beberapa daripada keluarga ketika akan beribadah, mereka memakai pakaian yang seperti datang ke ibadah. Itu namanya mereka menghormati, menghargai, dan ya walaupun di dalam rumah tetapi memakai itu. Bahkan di tempat lain, di daerah lain yang saya lihat ketika perjamuan kudus, ya ada beberapa yang memakai jas, ya, para pelayan-pelayan perjamuan kudus pakai jas dan mereka melayani akan istrinya, melayani anaknya. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini diumpamakan seperti sebuah komputer. Ketika sebuah komputer itu sudah mulai berat dengan banyak data, ya, kemudian ada virus yang masuk ke dalam komputer itu, apa yang perlu dilakukan untuk komputer itu? Yang pasti adalah kita merestart atau mereboot komputer tersebut. Tujuannya untuk apa? Supaya komputer yang tadi yang sudah panas, yang sudah bekerja keras, ya selama ini kita reboot, akhirnya komputer itu menjadi lebih cepat, komputer itu menjadi lebih dingin, komputer itu menjadi lebih maksimal. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya percaya kita sedang mengalami reboot. Kita sedang mengalami di mana kita sedang diproses Tuhan untuk kita bisa melepaskan segala aktivitas kita dan kemudian kita bisa mengupgrade kehidupan kita. Saya berikan contoh, Bapak Ibu Saudara, seperti sebuah handphone. Ketika handphone itu tiba-tiba ada notifikasi, ada pemberitahuan bahwa softwarenya atau aplikasinya perlu diupdate. Tujuannya adalah ketika nanti ada update aplikasi atau software tersebut, diberitahu kinerja kamera jadi lebih baik, kinerja aplikasi jadi lebih baik, diberitahu lebih baik. Itu tujuannya. Tapi tidak bisa otomatis
terupdate, tetapi dibutuhkan bantuan kita. Kita tinggal tekan yes atau no. Kalau kita tekan no, kita terlalu nyaman dengan keadaan aplikasi yang lama, kita tidak akan dapat aplikasi yang baru. Kita tidak akan mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi ketika kita mengizinkan, kita berkata yes, kita menekan yes untuk supaya aplikasi itu terupdate, akhirnya kita mendapatkan aplikasi yang jauh lebih baik kinerjanya, jauh lebih ringan. HP kita yang tadinya berat, kita tidak bisa pakai lagi karena terlalu banyak aktivitas kita, setelah diupdate menjadi lebih baik. Saya berharap di masa pandemi COVID-19 ini, kehidupan kita setelah COVID-19 ini selesai, saya berharap kehidupan kita, kinerja kita, apa yang kita ketahui jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Ketika Tuhan sedang mengupdate kehidupan kita, kita harus menjadi jauh lebih baik. Jangan sampai ketika pandemi ini sudah selesai, kehidupan kita masih sama sebelum COVID-19 ini ada. Itu artinya kita telah membuang-buang waktu untuk hal-hal yang percuma hari-hari ini. Saya merasa, ini kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara, saya merasa justru di masa pandemi ini, saya semakin sibuk dengan aktivitas. Ada banyak hal yang Tuhan berikan, ada begitu banyak hal yang saya kerjakan. Yang Tuhan inginkan untuk kehidupan saya hari-hari ini adalah supaya saya menjadi seseorang yang produktif. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Walaupun kita di rumah, tetapi kita produktif. Kita bisa belajar melalui media online, kita bisa belajar melalui internet dan segala sesuatu, kita bisa komunikasi, kita bisa sharing dan sebagainya, kita bisa Zoom, kita bisa WhatsApp dan sebagainya, mengisi kehidupan kita menjadi lebih baik, Bapak Saudara. Kita akan belajar hari ini tentang mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita diminta untuk percaya di hari-hari ini. Jangan sampai iman kita mulai menjadi kendur, iman kita mulai menjadi turun, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Dalam hari-hari ini, jangan gelisah hatimu. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas, ke sorga, itu tujuannya untuk menyediakan tempat buat kita. Apa yang dimaksud dengan tempat buat kita? Itu adalah rumah yang disiapkan buat kita. Setiap kita yang sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, percaya dalam hati, mengaku lewat mulut, dan kalau dia tetap bisa menjaga imannya sampai pada akhirnya, dia telah disiapkan rumah. Ada jaminan keselamatan, ada rumah yang tersedia buat kehidupannya. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pastikan setiap kita telah memiliki satu rumah. Besar kecil daripada rumah itu tergantung dari apa yang kita kerjakan. Kalau hari-hari ini kita rajin melayani, kita banyak menabur dan sebagainya, itu rumah kita nanti akan jadi besar. Tapi kalau dalam hari-hari ini kita menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang perhitungan, malas dan sebagainya, rumah kita tetap biasa-biasa saja, Bapak Saudara. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak lama lagi, dan akan membawa kamu ke tempatku. Luar biasa. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan mau setiap kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan yang kita kenal dengan yang namanya sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat di sini bahwa Tuhan ingin kita ke sana. Tapi bagaimana caranya untuk ke sana? Bagaimana caranya untuk masuk sorga? Tuhan berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ada di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita lihat sama-sama. Yohanes 14,
Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kita harus tahu dengan pasti jalan ke situ. Ke situ itu kemana? Ke sorga. Ada yang tahu jalan ke sorga. Kita harus tahu dengan jelas jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau menuju ke Roma banyak jalan, kalau mau menuju ke kota-kota lain mungkin banyak jalan alternatif, tapi tidak ada jalan lain untuk kita menuju kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa masuk sorga. Cuman satu-satunya jalan kita bisa masuk ke sorga, yaitu dengan cara kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena Tuhan Yesus adalah jalan. Tetapi inilah yang iblis ingin hilangkan dari kehidupan kita. Inilah yang iblis ingin supaya kita meragukan ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang mulai mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Ini adalah pengajaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, supaya apa? Supaya ketika kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita akan kehilangan keselamatan kita. Kenapa bisa demikian? Saya akan tunjukkan bahwa pengajaran-pengajaran seperti itu adalah pengajaran-pengajaran daripada antikristus atau antikris. Kita sudah tahu bahwa antikris sudah ada. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa mereka ada di antara kita, tapi mereka bukan adalah kita. Artinya mereka seperti serigala yang berbulu domba yang sementara sedang mengawasi, mengamati untuk menerkam setiap anak-anak Tuhan yang tidak waspada. Antikristus itu pengajaran seperti apa? Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Jadi yang menyangkal Yesus adalah Kristus adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antikristus tugasnya hari-hari ini adalah untuk supaya setiap orang mulai meragukan ketuhanan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus katanya bukan Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang mulai menghilangkan jalan itu tadi, satu-satunya tadi. Tidak ada jalan lain. Dan saya ingin mengajar jemaat yang dikasih ya, supaya kita punya fondasi yang kuat. Apapun pengajaran yang ada di luar sana. Mungkin kita bisa mendengar pengajaran lewat internet. Mungkin ada orang yang datang kepada kita. Tapi kalau kita mempunyai fondasi yang kuat, kita punya firman Tuhan pengajaran yang kuat, dasar-dasar kekristenan kita tahu dan pahami dengan benar, apapun pengajaran itu tidak akan menggoyangkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31, ayat firman Tuhan katakan begini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau kita percaya dikatakan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Artinya firman Tuhan berkata demikian, satu orang selamat, seisi rumah nanti Tuhan janji akan diselamatkan. Asal kita percaya, ya kita doakan supaya kalau kita sudah terima keselamatan itu, kita harus juga bisa menyampaikan keselamatan itu, kabar baik kepada keluarga kita, kepada orang lain yang belum terima keselamatan itu. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku, harus ada pengakuan dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan, dan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Jadi untuk terima keselamatan itu, untuk supaya kita bisa jalan di jalan keselamatan itu, dibutuhkan dua hal. Yang pertama tadi dikatakan dengan mulut kita mengaku. Kalau ada yang belum menerima keselamatan hari-hari ini, kita mengaku. Saat ini juga, sebentar saya akan tuntun untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini. Bisa untuk terima keselamatan itu dengan cara apa? Mengulangi perkataan saya, untuk supaya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan cara kita mengaku lewat mulut dan dikatakan percaya di dalam hati. Bukan cuma mulut kita saja, tapi hati kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, Tuhan Yesus mengutus, ya, pribadi yang ketiga yang dinamakan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan datang menemani kita, diam di dalam kehidupan kita, bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Justru di dalam masa COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Kita bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Kita bisa minta bantuan Roh Kudus. Kita bisa diingatkan selalu akan Roh Kudus. Kita andalkan Dia, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berkuasa karena ada Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Ya, dan ini yang kita perlu pelajari, bahwa Roh Kudus ketika Dia datang di dalam kehidupan kita, diam di dalam kehidupan kita, Roh Kudus ini punya peranan. Peranannya adalah membawa kita bisa percaya kepada Tuhan. Jadi yang menginsafkan manusia akan dosa, akan pelanggarannya, akan kesalahannya, bukan karena khotbahnya bagus, bukan karena pendetanya pintar bicara, tetapi ada Roh Kudus di dalam kehidupan orang itu yang mulai menyadarkan dia akan dosanya. Dia mulai sadar bahwa dia orang berdosa dan butuh Tuhan. Jadi inilah peranan daripada Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu akan menginsafkan, membuat seseorang menjadi bertobat, membuat seseorang menjadi lebih sungguh-sungguh. Itu karena ada Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan karena ada Roh Kudus itulah kita bisa mengaku dengan mulut kita. Orang yang tidak punya Roh Kudus, orang yang tidak percaya Roh Kudus, orang itu akan sulit menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan baca ayat terakhir, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang membuat kita bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan, karena Roh Kudus telah menjamah hati kita. Kita bisa belajar untuk percaya. Roh Kudus ini yang nantinya akan membawa kita mengenal akan pribadi Tuhan Yesus. Yang akan ketika kita membaca firman Tuhan, yang akan menerangkan kita isi daripada Alkitab yang kita baca. Itu adalah Roh Kudus. Ketika saya ingin menyampaikan firman Tuhan, ketika saya ingin berkhotbah, saya seringkali melibatkan Roh Kudus. Holy Spirit, let's go, ayo kita sama-sama. Saya tidak ingin berjalan sendiri, saya tidak ingin menyampaikan firman Tuhan secara sendiri biasa, tapi saya ingin dengan kuasa Roh Kudus. Setiap kata-kata dari firman Tuhan itu akan mendatangkan kuasa, dan kuasa itu yang bisa mengubah hidup kita semua. Bukan cuma kata-kata yang indah kalau khotbah, tetapi ada kuasa, dan kuasa itu datangnya daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan menerangkan kepada kita, mengajar kepada kita. Dia adalah guru, Dia adalah Tuhan, Dia adalah segalanya buat kehidupan kita. Dan Roh Kudus ini ada menemani kita sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus naik ke sorga tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia mencurahkan Roh Kudusnya atas kehidupan kita. Ketika murid-murid sedang berkumpul, ada Roh Kudus yang turun ke dalam kehidupan mereka. Ada kuasa yang turun di dalam kehidupan mereka. Mereka diberikan kuasa untuk bisa melayani. Tema kita di bulan ini adalah kita melayani. Jangan melayani dengan biasa, tapi kita melayani dengan power, dengan kuasa daripada Roh Kudus, agar pelayanan kita menjadi berkat, membuat dampak buat kota dan juga buat bangsa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi untuk kita bisa satukan hati kita berdoa.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima di hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan menjamah setiap kami yang saat ini sedang beribadah dimanapun kami berada. Dan kalau ada yang belum untuk mengaku, belum percaya dalam hati, saat ini bisa mengulangi doa saya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing juga bisa mengulangi doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama ulangi kalimat ini. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar di hari ini. Dan saat ini kami mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, ampuni dosa-dosaku. Bersihkan dosa-dosaku. Aku percaya dalam hati bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menyelamatkan kami semua. Aku undang Yesus masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Mari kita pegang dada kita masing-masing. Tuhan, teruslah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sampai seumur hidup kami. Roh Kudus, Engkau ada dalam kehidupan kami, menemani kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini, Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, diberkati akan rumah tangga kita masing-masing, diberkati akan pernikahan Bapak Ibu Saudara, diberkati akan anak cucu, dipakai Tuhan luar biasa, diberkati toko, usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, diberkati oleh Tuhan, diberkati kota Kendari, dan diberkati bangsa Indonesia, diberkati semua para dokter, para perawat, para aparat yang melakukan tugas dalam COVID ini. Biarkan Tuhan senantiasa melindungi, memberikan kekuatan anugerah Tuhan, sehingga semuanya dapat berlalu. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.